Pernahkah kamu merasa rumahmu tetap berdiri, tapi hatimu perlahan runtuh? Aku adalah istri yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk menjaga pernikahan. Sampai suatu hari, suamiku berubah sejak mengenal rekan kerjanya. Bukan pertengkaran besar, bukan pengakuan jujur, hanya perubahan kecil yang pelan-pelan menghancurkan segalanya. Dan saat kebenaran itu akhirnya terungkap, air mataku jatuh, bukan karena aku lemah, tapi karena terlalu lama bertahan. Dengarkan kisahku sampai akhir. Mungkin kamu akan menemukan bagian hidupmu sendiri di cerita ini. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel Cerita Rumah Tanda, karena di sini kita belajar dari kisah nyata kehidupan. Aku selalu percaya rumah adalah tempat paling aman. Di sanalah aku dan Arga membangun mimpi kecil kami sejak 7 tahun lalu. Pagi-pagi kami biasa sarapan sederhana, menertawakan hal remeh, dan berjanji pulang cepat. Namun beberapa bulan terakhir, rumah itu seperti berubah wajah. Arga lebih sering pulang larut, ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, dan senyumnya terasa singgah sebentar, tak lagi menetap. Aku mencoba berpikir positif. Pekerjaan barunya pasti menuntut lebih. Aku menyiapkan makan malam lebih hangat, menyambutnya dengan cerita-cerita ringan. Tapi jawaban Arga singkat, matanya tak benar-benar menatap. Ada jarak yang tak terlihat, namun dinginnya terasa di sela-sela percakapan kami. Aku menelan cemas sendirian, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Malam itu, ketika Arga tertidur lebih dulu, aku memandangi punggungnya. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku merasa sendirian di rumah sendiri? Pertanyaan itu menempel di dada, berdenyut pelan, menunggu jawaban yang belum berani kucari. Perubahan Arga mulai memiliki nama. Di sela obrolan, ia menyebut seorang rekan kerja, Naya. Awalnya biasa saja, Naya yang handle proyek itu. Atau, Naya bilang begini. Aku mengangguk, berusaha wajar. Namun frekuensi nama itu terasa berlebihan, seolah Naya selalu hadir di setiap cerita Arga. Aku bukan istri cemburuan, tapi naluri perempuan jarang keliru. Setiap kali nama itu terucap, ada getaran aneh di perutku. Aku menanyakan hal-hal ringan tentang tim kerjanya, berharap penjelasan Arga menenangkanku. Tapi justru sebaliknya, ia tampak terlalu antusias, senyum kecil yang tak biasa. Di dapur, saat mencuci piring, aku mendengar notifikasi ponsel Arga berbunyi. Ia segera mengambilnya, bahkan sebelum aku sempat menoleh. Dari kantor, katanya cepat. Kata-kata itu seperti menutup pintu. Aku terdiam, air mengalir, dan pikiranku berisik. Mengapa aku harus merasa seperti ini? Hari itu hujan turun sejak siang. Arga pamit lebih pagi, katanya ada meeting mendadak. Aku membersihkan rumah, mencoba mengusir pikiran buruk. Sore menjelang, ponsel Arga tertinggal di meja. Layar menyala, sebuah pesan masuk. Aku ragu, lalu gemetar. Nama itu muncul lagi. Naya. Aku tahu membuka ponsel pasangan adalah batas, tapi rasa takut mengalahkan logika. Pesan-pesan itu tak sepenuhnya mesra, namun ada kedekatan yang menyesakan. Candaan personal, perhatian kecil, dan kalimat yang tak seharusnya ditujukan pada suami orang. Dadaku perih. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Aku menutup ponsel sebelum Arga pulang. Malamnya, kami makan dalam diam. Setiap kunyahan terasa pahit. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suara itu terkunci. Di kamar, aku menangis pelan. Kebenaran mulai mengintip, dan aku belum siap menatapnya. Sejak hari itu, aku hidup dengan dua kenyataan. Di siang hari, aku istri yang tampak biasa. Di malam hari, aku perempuan yang tenggelam dalam tanya. Arga semakin sering menghindar. Sentuhan tangannya dingin. Obrolan kami hanya soal kebutuhan. Aku mencoba mendekat, tapi ia seperti menutup pintu rapat-rapat. Aku bertanya dengan hati-hati. Mas, kita kenapa? Arga terdiam, lalu berkata ia hanya lelah. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi tak menjawab rasa di dadaku. Aku mulai mencatat perubahan kecil. Parfum baru, gaya berpakaian lebih rapi, senyum yang muncul saat membaca pesan. Bukan untukku. Malam-malamku diisi doa dan air mata. Aku takut kehilangan, tapi lebih takut pada kebenaran.
Aku mengumpulkan keberanian. Suatu malam, setelah makan, aku menanyakan Naya. Wajah Arga berubah. Ia defensif. Mengatakan aku berlebihan. Kata-katanya menusuk. "Kamu nggak percaya aku?" tanyanya. Aku tercekak. Kepercayaan itu retak bukan karena curiga, tapi karena perubahan yang ia pilih. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan diam panjang. Kami tidur membelakangi. Aku merasa kalah, bukan karena salah, tapi karena tak didengar. Beberapa minggu kemudian, aku melihat mereka bersama, secara tak sengaja, di sebuah kafe dekat kantor Arga. Mereka tertawa, duduk terlalu dekat, dunia berhenti. Aku berdiri kaku, lalu pergi sebelum mereka melihatku. Malamnya aku tak sanggup diam. Aku menunjukkan apa yang kulihat. Arga tak menyangkal. Ia berkata hubungannya belum melampaui batas, tapi hatinya terlanjur terseret. Kalimat itu menghancurkanku. Kami bicara hingga dini hari. Arga meminta waktu untuk berpikir, katanya. Aku memberi, meski setiap detiknya terasa seperti siksaan. Aku kembali ke rumah orang tuaku sementara. Di sana aku belajar bernafas lagi, meski luka masih basah. Sendirian aku menemukan diriku yang hilang. Aku menulis, berdoa, dan berbicara jujur pada diri sendiri. Aku sadar, cintaku tak boleh menghapus harga diriku. Aku pantas dihormati. Arga datang dengan mata sembab. Ia memilih berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan hubungan itu. Ia memintaku pulang. Aku mendengar, tapi kali ini dengan kepala dingin. Aku memberi syarat, kejujuran total, dan konseling. Kami mencoba memperbaiki. Tak mudah, tak cepat. Air mata masih jatuh, tapi harapan perlahan tumbuh. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya bertahan, tapi berani menuntut kebaikan. Kebenaran memang membuatku menangis, tapi juga mengajarkanku berdiri. Apapun akhirnya nanti, aku tahu satu hal. Aku tidak pernah salah mencintai. Yang salah adalah mengkhianatinya. Kami duduk berhadapan di ruang konseling dengan perasaan canggung. Setiap pertanyaan membuka luka lama. Aku belajar menyampaikan rasa sakit tanpa berteriak. Arga belajar mendengar tanpa membela diri. Tak semua sesi berakhir manis. Ada hari aku pulang dengan kepala pening dan hati remuk. Namun perlahan kami memahami akar masalah. Komunikasi yang mati, kebutuhan yang diabaikan, dan batas yang dilanggar. Kepercayaan bukan saklar yang bisa dinyalakan. Ia dirajut dari hal kecil. Laporan jujur, jadwal terbuka, dan keberanian berkata tidak pada godaan. Arga berusaha. Aku mengamati, bukan mencari kesalahan, tapi menjaga diri. Ada hari aku kuat, ada hari aku rapuh. Keduanya valid. Sebuah pesan lama muncul kembali, memicu badai. Kali ini Arga memilih transparan. Ia menunjukkan semuanya dan meminta kami menghadapinya bersama. Aku menangis, lalu menenangkan diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian melawan ketakutan. Aku menyadari memaafkan bukan melupakan. Ia adalah keputusan harian. Aku menimbang, bertahan dengan syarat yang jelas, atau melepaskan dengan kepala tegak. Setelah doa panjang, aku memilih memberi kesempatan terakhir, pada pernikahan dan pada diriku sendiri. Hari ini aku berdiri lebih tegak. Entah bagaimana akhir kisah kami nanti, aku tahu nilainya. Aku berani menghadapi kebenaran. Tangisku dulu adalah pintu menuju kekuatan. Jika kisah ini didengar orang lain, semoga ia menjadi cahaya kecil, bahwa mencintai dari sendiri adalah langkah pertama menyelamatkan rumah tangga. Kebenaran memang membuatku menangis, tapi dari sanalah aku belajar berdiri. Jika kamu pernah berada di posisi yang sama, merasa sendiri dalam pernikahan, atau sedang berjuang mempertahankan rumah tangga, kamu tidak sendirian. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu apakah aku harus bertahan atau melepaskan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah rumah tangga lainnya yang penuh emosi, pelajaran hidup, dan kenyataan pahit yang sering tak terucap. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Aku bertahan bukan karena aku bahagia, tapi karena ada anakku yang setiap malam bertanya, "Ibu, ayah kenapa sering marah?" Aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Tapi semakin aku bertahan demi anak, perlakuan suamiku justru makin menyakitkan. Inilah kisahku.
kisah seorang ibu yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Aku sering berdiri lama di depan pintu kamar anakku setiap malam, menatap wajah kecilnya yang tertidur pulas, napasnya teratur, tangannya memeluk boneka kesayangan. Namanya Lala, usianya 5 tahun. Di wajah polos itulah aku selalu menemukan alasan untuk bertahan, meski hatiku sendiri nyaris runtuh. Setiap hari aku berkata pada diriku sendiri, aku kuat karena aku seorang ibu. Padahal kenyataannya, aku hanya terlalu lelah untuk menangis lebih keras. Suamiku, Dimas, dulu bukan lelaki seperti sekarang. Ia pernah pulang membawa senyum, pernah menggenggam tanganku tanpa diminta, pernah mendengarkan ceritaku meski sepele. Tapi semua itu seperti cerita dari kehidupan lain. Kini ia pulang dengan wajah dingin, nada bicara tinggi, dan emosi yang mudah meledak. Aku belajar menebak suasana hati dari cara pintu dibuka. Pelan berarti aman, keras berarti aku harus bersiap diam. Aku memilih bertahan bukan karena aku bahagia, melainkan karena aku takut. Takut melihat Lala tumbuh tanpa ayah, takut dicap gagal, takut sendirian. Aku menelan luka-luka kecil setiap hari dan menyebutnya pengorbanan. Aku meyakinkan diri bahwa semua ibu pasti melalui ini, bahwa cinta seorang ibu memang harus sesakit ini. Bentakan kecil mulai terasa biasa. Sindiran halus terdengar wajar. Aku bahkan mulai menertawakan kata-kata yang sebenarnya melukai harga diriku. Ketika Dimas berkata aku tak becus mengurus rumah, aku tersenyum. Ketika ia menyebutku terlalu banyak mengeluh, aku mengangguk. Aku mulai percaya bahwa semua ini salahku. Di meja makan, kami duduk bertiga. Lala bercerita tentang sekolahnya dengan mata berbinar. Dimas sibuk dengan ponselnya. Aku menimpali cerita anakku sambil menahan perih. Aku ingin berkata banyak, tapi lidahku keluh. Aku takut suasana berubah buruk di depan anak. Jadi aku memilih diam. Malam hari adalah waktu paling berat. Saat semua tertidur, aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran dan menangis tanpa suara. Aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, senyum palsu. Aku bertanya pada bayangan itu, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Tapi tak ada jawaban, hanya air mata yang terus jatuh. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi panjang. Aku hanya bertanya kenapa Dimas pulang begitu larut tanpa kabar. Nada suaranya meninggi, kata-katanya tajam. Aku mencoba menenangkan, tapi justru dianggap melawan. Suara itu terdengar sampai ke kamar Lala. Pintu kamar terbuka perlahan. Lala berdiri di sana. Matanya basah, tubuhnya gemetar. Ia berlari memeluk kakiku sambil menangis. "Ibu jangan berantem, aku takut," katanya terbata-bata. Saat itu dadaku seperti diremas kuat-kuat. Aku merasa gagal sebagai ibu. Aku gagal menjaga dunianya tetap aman. Aku memeluk Lala erat sementara Dimas terdiam. Tapi diam itu tak menghapus luka. Malam itu aku sadar, bertahan bukan hanya soal aku kuat atau tidak. Bertahan ternyata juga bisa melukai anakku. Dan kesadaran itu adalah luka paling dalam yang pernah kurasakan. Sejak malam Lala menangis ketakutan, aku merasa rumah ini kehilangan denyutnya. Pagi tetap datang, matahari tetap masuk lewat jendela, tapi rasanya dingin. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, berharap rutinitas bisa menambal retakan. Namun Dimas makan tanpa suara, tanpa menatapku, lalu pergi begitu saja. Tak ada pamit, tak ada senyum. Hanya pintu yang tertutup pelan meninggalkan sunyi yang menggantung. Aku menjalani hari seperti mesin. Bekerja, menjemput Lala, memasak, membersihkan rumah. Semua kulakukan otomatis, tanpa benar-benar hadir. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada versi kami yang dulu. Tawa di ruang tamu, obrolan ringan di dapur. Kini semua itu terasa asing. Aku berjalan seperti tamu di rumah sendiri. Malam hari, ketika Dimas pulang, aku kembali membaca suasana. Jika wajahnya kusut, aku memilih diam. Jika nadanya tinggi, aku menyingkir. Aku menghindari konflik seperti menghindari api, tapi tetap saja hangus. Aku sadar, kehangatan tak bisa dipaksakan. Ia hanya ada ketika dua hati mau saling mendekat, dan di rumah ini, jarak kami semakin melebar. Aku mulai jarang berbicara, bukan karena tak punya cerita,
tapi karena lelah tidak didengar. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa seperti memohon izin. Aku menyimpan keluh kesah di dada, menumpuknya rapat-rapat. Kupikir diam adalah jalan aman. Nyatanya, diam itu pelan-pelan membunuhku. Aku berhenti berharap Dimas berubah. Aku berhenti menunggu pelukan, berhenti menginginkan perhatian. Aku meyakinkan diri bahwa cukup dengan Lala, aku bisa bertahan. Tapi tubuhku mulai memberi tanda. Aku sering sakit kepala, sulit tidur, dan mudah menangis. Ada malam-malam ketika aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong, bertanya apakah hidup memang seharusnya seperti ini. Lala sering memandangku lama, seolah tahu ada yang salah. Ia memelukku tanpa alasan, mengusap pipiku lalu tersenyum. Pelukan kecil itu menyelamatkanku, sekaligus mengingatkanku betapa besar harga yang harus kubayar. Aku takut diamku akan mengajarinya hal yang salah, bahwa cinta berarti menahan sakit sendirian. Hari itu datang tanpa aba-aba. Dimas pulang dengan emosi yang meledak. Hal sepele menjadi pemicu. Kata-katanya meluncur tanpa kendali. Merendahkan, menyakitkan. Aku mencoba menenangkan, tapi ia justru semakin keras. Yang paling menyakitkan bukan nadanya, melainkan caranya memandangku seolah aku tak berharga. Lala menyaksikan semuanya. Ia berdiri di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca. Aku segera memeluknya, menutupi telinganya, tapi kata-kata itu terlanjur masuk. Saat itu, sesuatu di dalam diriku retak. Aku merasa kecil, tak berdaya, dan sangat lelah. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku terus bertahan, apa yang akan dipelajari anakku tentang cinta? Malam itu setelah Dimas tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, pikiran tentang pergi muncul jelas. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai upaya menyelamatkan diri dan anakku. Titik atak itu menjadi awal dari keberanian yang belum pernah kumiliki. Setelah malam itu, aku hidup di persimpangan yang melelahkan. Setiap hari aku bangun dengan dua suara di kepalaku. Satu berkata, bertahanlah demi anak, yang lain berbisik, selamatkan dirimu sebelum terlambat. Aku menjalani hari-hari dengan senyum palsu, sementara di dalam dada, pertarungan itu tak pernah berhenti. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara Dimas berbicara yang selalu menyudutkan. Cara ia menyalahkanku atas semua yang tak berjalan sesuai keinginannya. Aku bertanya-tanya, sejak kapan aku menerima perlakuan seperti ini sebagai hal yang wajar? Jawabannya menyakitkan. Sejak aku takut kehilangan keluarga yang kupikir masih utuh. Di satu sisi, aku takut Lala tumbuh tanpa figur ayah. Di sisi lain, aku lebih takut ia tumbuh melihat ibunya dipatahkan perlahan. Setiap malam aku menatap wajah tidurnya, berjanji akan membuat keputusan terbaik. Tapi janji itu terasa berat, karena keputusan terbaik seringkali adalah yang paling menyakitkan. Aku akhirnya mencoba berbicara. Dengan suara gemetar, aku mengatakan apa yang kurasakan. Aku tak menuduh, tak memaki. Aku hanya jujur. Tentang lelahku, tentang takutku, tentang bagaimana sikapnya melukai kami. Aku berharap kejujuran bisa membuka pintu yang lama tertutup. Namun Dimas mentertawakannya. Ia menyebutku terlalu sensitif, berlebihan, drama. Kata-kata itu seperti pisau. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Orang yang tak mau mendengar tak akan pernah mengerti. Aku menangis bukan karena ditolak, melainkan karena akhirnya paham bahwa perjuanganku sendirian. Sejak hari itu, aku berhenti berharap perubahan darinya. Aku mulai menguatkan diriku sendiri. Aku mencari dukungan dari orang-orang yang tulus. Aku membaca, menulis, dan perlahan mengenali diriku lagi. Kejujuran yang tak didengar itu justru menjadi titik balik. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan diriku. Keputusan itu tak datang dalam satu malam. Ia lahir dari ribuan air mata dan doa yang tak terucap. Aku memutuskan untuk berhenti bertahan pada luka. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memilih hidup yang lebih sehat, untukku dan untuk Lala. Aku menjelaskan semuanya pada Lala dengan bahasa yang ia mengerti. Aku mengatakan bahwa cinta tidak boleh menyakiti. Ia memelukku erat,
seolah mengerti lebih dari yang kuduga. Pelukan itu menguatkanku. Aku tahu jalan ke depan tak akan mudah. Akan ada omongan, penilaian, dan kesepian. Tapi setidaknya aku tak lagi kehilangan diriku sendiri. Hari aku melangkah pergi bukan hari kekalahan. Itu hari keberanian. Aku mungkin bukan istri yang sempurna, tapi aku berusaha menjadi ibu yang melindungi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menarik napas panjang, tanpa rasa takut. Hari itu aku melangkah keluar rumah dengan perasaan yang campur aduk. Tak ada koper besar, hanya satu tas berisi pakaian seperlunya dan hati yang masih gemetar. Rumah yang dulu kuanggap tempat pulang, kini terasa seperti ruang penuh kenangan yang menyakitkan. Aku menoleh sekali, bukan untuk ragu, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu. Perempuan yang bertahan terlalu lama pada luka. Perjalanan ke depan terasa menakutkan. Aku tak tahu bagaimana hidup akan berjalan, bagaimana orang-orang akan menilai keputusanku. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu bercampur dengan lega. Aku tak lagi harus berjalan di atas pecahan kaca. Tak lagi menimbang kata-kata sebelum bicara. Tak lagi mengecilkan diriku demi menjaga rumah tangga yang sudah lama kehilangan makna. Malam pertama kami di tempat baru sangat sederhana. Lala tertidur cepat, mungkin lelah oleh semua perubahan. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah kecil itu dengan perasaan haru. Aku sadar, bertahan demi anak bukan berarti menahan semua sakit. Kadang, justru dengan pergi, kita menajarkan anak tentang harga diri, keberanian, dan cinta yang sehat. Hari-hari berikutnya tak selalu mudah. Ada malam-malam sunyi yang membuatku menangis diam-diam. Ada kerinduan pada masa lalu, bukan pada orangnya, tapi pada harapan yang dulu pernah ada. Namun setiap kali aku hampir runtuh, aku mengingat satu hal penting. Aku sudah memilih hidup yang jujur pada diriku sendiri. Aku mulai belajar bahagia dengan caraku sendiri. Aku belajar bahwa aku berharga, bahkan tanpa disetujui semua orang. Luka itu tak langsung hilang, tapi kini ia tak lagi menguasai hidupku. Aku masih seorang ibu, masih seorang perempuan, dan sekarang aku juga seorang yang berani. Cerita ini bukan tentang kebencian. Ini tentang bangkit. Tentang perempuan yang berhenti bertahan pada perlakuan menyakitkan dan mulai membangun hidup yang lebih manusiawi. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama sepertiku dulu, ketahuilah satu hal. Kamu tidak sendirian, dan kamu layak bahagia.